syarat kekerasan seksual. Kekerasan seksual Kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang Kekerasan seksual adalah tindakan agresif yang melibatkan kontak fisik dan perilaku seksual tanpa adanya persetujuan dari korban, yang biasanya dilakukan dengan cara memanipulatif korban, paksaan, dan ancaman. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan oleh siapa saja, yang dimana berdampak traumatis dalam skala jangka panjang dan sangat merugikan bagi korban. Wawancara ini kami lakukan untuk menggali pemahaman, sikap, persepsi mahasiswa mengenai isu kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi. Hal ini penting untuk mengetahui tingkat kesadaran, sikap pencegahan, serta dukungan untuk mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang berpotensi menjadi agen perubahan yang dapat mencegah serta menangani kekerasan seksual di masa yang akan datang. baik, mungkin boleh diperkenalkan dulu nama dan asalnya dari mana? Nama aku Yoga Eka, panggilanku Yoga. Aku dari mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 24. Kak Yoga ya. Nah, menurut Kak Yoga sendiri, dukungan apa yang paling membantu dalam proses pemulihan korban kekerasan seksual? Kalau ngomongin tentang kekerasan seksual, kayaknya berita-berita tuh udah tersebar luas ya dari jangkauannya itu. Sebenarnya kalau aku tuh punya 3 sih dalam pikiranku tuh. Yang pertama tuh support dari orang terdekat. Maksudnya misal dari orang tua, dari sahabat, itu menurut aku peran penting sih support itu. Karena untuk pemulihan dia kan, pemulihan mental dan juga lain-lain. Selain dari itu juga dari dia bisa masuk ke tempat psikolog mungkin, karena di tempat-tempat kayak gitu tuh dia tuh bener-bener di treat, kayak dirawat gitu. Proses pemulihannya dari awal sampai dengan dia sembuh gitu. Sama satu lagi itu dia mulai membangkitkan atau dia bisa mulai mencintai diri sendiri, self love lah. Jadi setelah mungkin dia proses penyembuhan yang lama udah mulai bangkit, jadi dia berusaha untuk menyembuhkan sendiri. Karena kalau dari bantuan manapun, tapi kalau dari hatinya dia sendiri belum merasa sembuh, belum bisa bangkit, itu kayaknya belum bisa sembuh. Jadi ketiga itu self love menurut aku. Berarti 3 itu aja ya Kak? Baik, terima kasih ya Kak Yoga untuk waktunya. Sama-sama. Baik, boleh diperkenalkan dengan Kak siapa dan asal dari mana? Perkenalkan, aku Fatin Marzuk dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas FISIP, Angkatan 2024. Baik, dengan Kak Fatin ya. Nah, menurut Kak Fatin sendiri, apa faktor utama penyebab kekerasan seksual dan apa faktor korban sendiri takut speak up terkait kasus kekerasan seksual yang telah dialami oleh korban? Menurut saya, penyebab utamanya itu karena minimnya edukasi sejak dini. Sehingga para pelaku itu tidak mengetahui bagaimana cara mereka menyikapi ketika terjadinya kekerasan seksual terhadap mereka. Para pelaku tersebut juga, mereka melancarkan aksinya itu karena minimnya edukasi untuk memuaskan hasrat nafsu mereka. Faktor mereka untuk sulit speak up ke publik itu mungkin yang pertama karena ancaman dari pelaku. Kemudian kedua itu karena mereka merasa sendiri nggak punya siapa-siapa untuk mendukung mereka untuk berbicara. Mereka itu merasa ketika mereka berbicara, mereka itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan menambah masalah yang ada. Mungkin dari saya sekiranya cuma itu saja. Baik, terima kasih ya Kak Fatin. Sama-sama. Halo Kak, makasih banyak ya udah ngeluangin waktunya untuk wawancara hari ini. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya Kak. Kenalin, nama aku Abil, aku dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kalau kakaknya sendiri? Nama aku Intan dari Prodi Hubungan Internasional. Oh, dari kampus ini juga Kak? Iya, dari UML. Oke. BTW hari akhir-akhir ini sibuk ngapain aja Kak? Lagi sibuk kuliah sih, terus juga sedang mempersiapkan praktikum gitu. Ya apalagi udah deket-deket UAS gitu ya. Jujur aku juga ngerasa struggle-nya sih Kak. Iya. Nah jadi hari ini aku tuh pengen wawancara kakak mengenai kasus kekerasan seksual. Kakak udah ada bayang-bayang gak sih mengenai kekerasan seksual ini? Udah sih, terutama di lingkungan kampus ini kan kayak juga banyak sih kayaknya kan. Iya jujur banget. Apalagi kakak udah pernah dengar gak sih kasus yang akhir-akhir ini ramai banget dibicarain dari salah satu kampus yang lumayan gede juga di Malang. Yang pernah kemarin ramai banget itu gak sih di Instagram kayak pada orang repost gitu. Bener banget, yang ramai banget dibicarain. Dia sempat juga klarifikasi itu loh Kak. Oh, kenapa tuh soal itu? Itu sumpah, itu tanggapan kakak mengenai kasus itu gimana Kak? Aku merasa iba sama korbannya sih. Terus pelakunya itu juga kayak nggak punya sedikit pun rasa empati, simpati terhadap korban. Itu denger-denger juga mirisnya korbannya juga lagi halangan nggak sih? Wah ya sumpah, aku juga ngerasa sedih banget sih Kak. Aku ngerasa kayak cewek tuh punya tempat aman gak sih sekarang? Iya. Apalagi kasus kekerasan seksual itu emang banyak banget
korbannya cewek. Iya bener banget, kayak cewek itu seakan-akan menjadi objek gitu. Nah, aku sumpah aku sedih banget. Walaupun aku cowok ya, tapi aku Iya. sedih banget sih, Kak. Nah, mengenai kekerasan seksual nih, Kak. Apa aja sih yang Kakak tahu tentang kekerasan seksual? Kekerasan seksual itu adalah suatu tindakan yang merendahkan, melecehkan, menyerang alat reproduksi perempuan atau si korban tanpa adanya persetujuan atau dengan paksaan. Nah, tindakan ini itu bisa membuat si korban itu traumatis dan juga ada kelainan fisik atau kelainan psikis gitu loh, Kak. Oh iya bener. Berarti emang kekerasan seksual ini tuh dampaknya tuh banyak banget ya. Iya, bener Mulai banget. dari psikisnya, Iya. mulai dari mentalnya, batinnya, bahkan sampai ke fisik. Fisik, Itu benar-benar merugikan si korban, ya nggak sih, Kak? Berkepanjangan juga nanti. Iya bener banget. Dan mirisnya lagi, bahkan mereka tuh kena sanksi sosial juga. Padahal mereka korban. Pernah dengar nggak yang kayak gitu, Kak? Pernah. Yang malah disalahin si korbannya kan? Iya kan, malah yang disebarin korbannya, malah yang disalahin Pelakunya. pelakunya. Sumpah aku sedih banget sih. Nah lalu Kak, menurut Kakak penyebab utama terjadinya kekerasan seksual tuh apa aja sih? Menurut aku lebih ke minim pendidikan atau ke individunya sih. Individunya tuh kayak kurang sex education gitu loh. Kalaupun misalnya dia udah dapet sex education tuh pasti dia paham mengenai batasan, mengenai cakupan-cakupan apa yang harus dilakukan ketika berinteraksi. Itu kan pasti dari individunya langsung gitu, internal Iya, dari benar-benar dirinya banget. gitu. Kayak ada sesuatu yang harus dipertanyakan sama dia gitu. Berarti memang minimnya edukasi gitu Ya, ya. bener banget. Nah kalau bahas mengenai edukasi nih Kak, di lingkungan kita nih, Ya. edukasi mengenai kekerasan seksual tuh udah memadai nggak sih? Belum sih Kak, seperti yang tadi aku bilang, itu tuh terutama misalnya kita konteksnya di dalam lingkungan perkuliahan ya, itu tuh belum terlalu yang optimal atau belum terlalu yang cukup memadai gitu. Contohnya kita bisa ketemu sering di lingkungan itu kayak ada si cewek di catcalling kayak kill Iya bener gitu. banget. Itu kan kayak sesuatu yang bikin perempuan itu ngerasa nggak aman gitu di suatu lingkungan, apalagi misal banyak cowoknya, terus kayak matanya jelalatan gitu. Ya, paham Salah banget satu sih. kasusnya. Dan mirisnya lagi tuh si pelaku ngerasa bahwa mereka tuh nggak ngelakuin pelecehan, Iya. walaupun hanya kata-kata aja, padahal itu udah termasuk pelecehan kan. Pasti berdalih kayak bercanda doang atau Bener-bener just for fun banget. doang, nggak kayak gitu kan Dan caranya, malah tapi- dikatain baperan. Iya bener banget. Dan jujur, sepengalaman aku ya, anak-anak zaman sekarang, tapi kayak generasi zaman sekarang itu tuh memang masih ingin mengenai edukasi kekerasan seksual. Padahal menurut kakak juga setuju gak sih kalau misalnya di sekolah menengah atas itu udah dikasih mengenai edukasi gitu gak sih mengenai kekerasan Iya. seksual? Dikasih edukasi iya, dikasih teori iya, dan menerapkan juga iya. Soalnya kan kalau dikasih teori doang nggak menerapkan kan sama aja. Bener banget sih. Dan malah dinormalisasikan, anehnya malah Normalisasi dinormalisasikan. banget. Lalu kak ngerasa gak sih banyak korban kekerasan seksual yang takut gitu loh nge-speak up? Menurut kakak itu yang menyebabkan mereka tuh takut speak up tuh apa aja sih? Kalau dari perspektif aku, penegak hukum itu lebih menyalahkan ke korbannya. Kayak, dah kamu sih pakai bajunya lebih nih banget, keluarnya malam-malam sendirian lagi. Kayak kenapa yang mau disalahin kita? Kita juga butuh keadilan. Atau enggak biasanya itu sering dimintain bukti. Kayak mana buktinya? Kayak apa yang kamu bisa dari laporan ini mana buktinya kalau kamu kena pelecehan? Ya, masa pelecehan bisa diulang kan nggak mungkin kan? Masa lebih nyalahin korbannya sih aparat penegak hukumnya itu. Ya malah jadinya kayak harusnya tempat kita ngelapor itu mendukung, tapi ini malah bikin kita jadi rasa rendah gitu ya. Iya, kita korbannya loh. Kenapa kita disalahin gitu? Kita butuh keadilan, kita butuh rasa aman gitu. Ada loh cewek yang udah tertutup banget pakaiannya, Bener. tapi tetap jadi objek kekerasan seksual. Sebenarnya yang kayak gitu tuh gak bisa jadi alasan gak sih Kak? Benar. Entah itu perempuan berhijab syar'i udah tertutup, pasti udah ada sih peluang buat kena pelecehan walaupun itu dikit ataupun besar ya. Kita sebagai perempuan tugasnya juga harus menjaga diri, menjaga sikap, menjaga pandangan dan lain sebagainya sih, Kak. Tadi kita kan bahas nih Kak mengenai para penegak hukum yang harusnya menjadi dukungannya si korban, tapi malah rendah diri gitu. Menurut Kakak, dukungan seperti apa sih sebenarnya yang kira-kira membantu dalam proses pemulihan si korban kekerasan seksual ini? Dengan memberikan tempat yang aman untuk si korban berbicara sih, Kak. Kalau misalnya dia lagi butuh aman banget, kita dengerin aja sampai dia tuh selesai. Bahkan kalau mau nangis, oh ya dulu nangis aja nggak apa-apa gitu. It's okay to feel sad, it's okay to feel traumatic. Apalagi kan itu peristiwa yang nggak biasa kan, Kak, kayak gitu. Bener banget, walaupun banyak kejadian tapi itu tetap nggak bisa jadi hal yang biasa nggak sih Kak? Berarti sebisa mungkin kita tuh memberikan dukungan emosional yang baik lah ya kepada korbannya. Aku jadi belajar banyak loh dari kakaknya. Oh iya, aku juga loh sharing-sharing ini gitu. Iya seru banget ya ternyata. Ini pertanyaan terakhir sih dari tadi Kak. Menurut kakak kekerasan seksual itu di lingkungan kita nih benar-benar bisa dihilangin nggak sih? Bisa sih, Kak. Biasanya kan sekarang kan lagi era sosmed banget nih. Itu mungkin bisa lebih ditingkatkan kampanye untuk minimnya kekerasan seksual, terus kayak
lebih dibenerin masing-masing individunya aja sih. Kan biasa kalau misalnya kita ngeliat IG tuh, kalau misalnya makin banyak yang mengkampanyekan itu, makin banyak orang yang oh iya ya gue sadar ya kayaknya selama ini gue tuh kurang ini deh. Selama ini gue membenarkan pikiran gue deh untuk memandang cewek atau memandang korban gitu. Karena aku yakin korbannya harusnya bukan cewek aja sih. Bener, korbannya itu nggak dilihat dari gender sih bener. Iya, semua bisa nggak sih Kak? Semua bisa kena sih bener. Iya. Kalau sekarang tuh karena banyak teknologi semakin berkembang, semakin banyak juga yang kita ketahui, dan aku tuh semakin sadar ternyata kekerasan seksual tuh juga tidak terjadi di perempuan aja gitu. Siapapun bisa, tanpa memandang umur, memandang gender, ras, semua udah kena gitu. Oke Kak, itu dia pertanyaan terakhir. Makasih banyak ya Kak. Iya, Jujur, sama-sama. aku seneng banget lo ngobrol sama kakaknya. Aku jadi belajar banyak. Makasih juga, aku juga dapat banyak insight dari apa yang kita omongin barusan sih. Iya sih, semoga apa yang kita omongin ini tuh bener-bener bikin lebih banyak masyarakat melek lah ya tentang kekerasan seksual. Ya, lebih banyak yang aware lah ya sama itu tuh bener rawan banget. banget untuk terjadi apalagi di lingkungan perkuliahan kayak sekarang. Bener banget. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama, Semoga Abil. semoga kita bisa ketemu lagi, bisa bahas-bahas yang kayak gini lagi. Jujur seru banget. Oke, terima kasih. Dari wawancara tadi, kita jadi memahami bahwasanya kekerasan seksual bukanlah hanya masalah individu, tapi juga masalah sosial yang cukup serius dan patut diperhatikan dari semua pihak. Edukasi, keberanian untuk berbicara, serta dukungan terhadap korban merupakan langkah-langkah penting untuk menciptakan tempat yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Semoga dari wawancara ini bisa menjadi langkah kecil untuk perubahan yang lebih besar di masa yang akan datang. Terima kasih, sampai berjumpa di perbincangan selanjutnya.